Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih ya. Pak Al-Fatih, kita akan lanjutkan kembali Ya, untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa. Kali ini kita ke Jambi, di Muara Bungo tepatnya ya. Ada Pak Dedi Damalik yang menanyakan Bank BTN sudah punya di 1718. Kalau kita lihat hari ini Bank BTN juga dalam posisi yang menarik ya. Naik 7%-an Pak di 1840. Yang ditanyakan masih bisa di hold atau dijual nih pada bulan Oktober ini? ya, dan saat ini dia sedang berada di level resistance ya di 1845, baik dari kenaikan channel dari September maupun dari harga tertinggi sebelumnya di akhir Februari ya di 1845. Jadi takutnya nih ada koreksi gitu ya. Hmm. Memang sih apa namanya eh, di 1700 itu support kuat ya. Jadi sebenarnya sih sama tidak turun di bawah 1700 pasti aman aman juga gitu ya. Hmm. Cuman mungkin nggak ada salahnya dijual dulu sebagian, nanti baru buyback lagi ketika ada koreksi. Oke, karena sudah cuan juga ya dibandingkan 17.18 dengan closing hari ini 18.40. Jadi jual sebagian nanti kalau ada mau lagi masuk kita nunggu di support saja di 1.700-an begitu ya Pak Alfati ya. Nah, modalnya cukup rendah kan. Oke, itu dia untuk BBTN yang dimiliki Pak Dedi Damani. Kemudian kita ke Ibu Jenny di Jakarta. Friend sudah punya di 93. Hari ini turun pergerakan dari Friend di posisi 92. Ya, trennya kan masih turun ya. Jadi kalau tren turun tuh memang dia konsolidasi, naik sedikit, Oke. nanti turun lagi gitu ya. Jadi ini eh, kalau bisa sih dijual dulu, kalau bisa di 93, kita nggak tahu besok buka sempat naik dulu apa enggak gitu ya. Ya, berarti Tapi balik ini modal dulu lah ya Pak Alfati paling ya. kemungkinannya bisa turun terus sih, soalnya ke 88 atau mungkin di sekitar support kuatnya 85. 88 sampai dengan 85 arah pergerakan dari friend nih. Jadi cukup hati-hati nih Ibu Jenny di Jakarta yang sudah punya posisi di 93. Kemudian Bank BRI punya di 4250 tadi sudah disampaikan. Ada resisten sampai dengan 4500, jadi masih ada peluang di hold tidak nih 4250 Pak? BRI Mm-mm. mungkin 4250 ya, oke aja, Betul. boleh ditahan. Nanti kalau turun di bawah 4350 terpaksa jual ya, Oke. dalam kondisi profit, karena ini masih ada peluang naik sih. Masih ada peluang naik sebenarnya, tapi kalau misalnya ada pelemahan tunggu ada 4300-an begitu ya batasan supportnya. Ya, 4350 itu kritis sih, soalnya kalau di bawah itu mungkin Hmm. balik arah deh. Oke, itu dia untuk Ibu Jenny di Jakarta, pilihan investasi kami kembalikan kepada Anda. Kita ke Malang, Jawa Timur, ada Pak Victor, selamat sore. Entry level jasa marga yang hari ini naik 0,45%, masih boleh nggak nih Pak Al-Fatih? Kalau sekarang sih jangan ya, karena ini udah harga tertinggi dari Februari, kemungkinan dia Oke. koreksi dulu. Nah, koreksinya mungkin di 4350 sampai dengan 4200. Kalau memang terjadi koreksi ke sana tuh bolehlah mulai di lagi. Oh, berarti tunggunya lebih dalam lagi nih sampai dengan 4.200-an baru boleh masuk ya di jasa Ya, marga. Untuk entry level di situ kemudian upside-nya kemana nih potensinya Pak? upside-nya sekarang ini di resistance ya di Hmm, 4480 ya. Jadi oke. takutnya kalau beli sekarang mentok sedikit dah jatuh lagi gitu. Nah, kalau 4480 tembus baru dia bisa ke arah 4650-an. Baik, itu dia untuk Bapak Victor di Malang. Dan kita beralih ke Pak Hadi dari Denpasar. Selamat sore. Mohon analisis dari pergerakan saham BRMS sampai dengan akhir bulan. Dan Friend tadi sudah kita ulas, tadi memang cenderungnya masih turun ke 88 sampai dengan 85 ya. Kalau untuk BRMS-nya bagaimana Pak Al-Fatih? Ya, kalau saya lihat sih ini Mm-mm. koreksi dulu ya, nanti dia Oke. akan kembali ke level-level mungkin 86, sorry, 96 sampai 94 gitu ya, itu support. Nanti coba Mm-mm. dia coba mungkin konsolidasi lagi, karena dia suka kayak gitu tuh. Naik kenceng, nanti koreksi-koreksi, terus konsolidasi, nanti baru dia naik lagi. Jadi sekarang nih cenderungnya dia turun dulu. Oke, BRMS ke 85 dulu begitu ya Pak Al-Fatih tadi ya? Ya, 95 sampai 95. 90 ya, 92 Oh, lah. itu range-nya 90 sampai dengan 95 Ya, penurunan dari BRMS-nya. Oke, itu dia untuk Pak Hadi di Denpasar. Kemudian ditanyakan oleh Pak Joko entry level dari AGRO, Pak Alfati. AGRO Mm-mm. katanya kemungkinan koreksi dulu. Jadi kalau mau beli di Koreksi sekitar dulu. 1850 sampai dengan 1770 gitu ya. Oh, cukup jauh ya Pak ya. Berarti kalau mau masuk AGRO ya.
Ya, Kalau- karena kalau- ini kan kalau sekali naik juga kencang, nanti turun juga kencang sih. Jadi mendingan Oke. safety dekat support. Cuannya sampai kemana nih Pak? Nanti apabila ada pullback lagi. Sekarang ini resistance-nya di sekitar 2000, 2050 ini resistance ya. Oke. Nanti kalau memang bisa kuat lagi Mm-mm. mungkin ke arah 2200. Ya. Baik, itu dia untuk AGRO, tapi cenderungnya turun. Berarti kalau mau masuk buy on Betul. weakness nih untuk Ya. Pak Joko dan juga pemirsa yang masih tertarik masuk di AGRO ya. Dan pertanyaan dari Pak Joko menjadi akhir dari perjumpaan kita hari ini. Pak Al-Fatih, terima kasih banyak Pak atas waktu yang disempatkan, analisis serta rekomendasi yang Anda berikan untuk perdagangan dan juga portofolio bagi pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Al-Fatih dan stay healthy Pak. Pertama. Baik. Ya pemirsa, demikian IDX second session closing untuk hari ini dan semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi untuk portofolio Anda. Dan pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu memakai masker dan cepatlah vaksin. Karena masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%, kemudian vaksinasinya ini meminimalisasi risiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan cepat vaksin. Karena masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi yang menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.